Hey, coba perhatikan ini. My very eager mother just served us 9 pizzas. Lezat. Atau ini, Mbak Feni beli martabak jumbo segerobak untuk nanti petang. Banyak juga. Nah, kalau kamu duduk di bangku SD sebelum tahun 2006, mungkin ada hafalan kalimat semacam ini. Jembatan keledai ini bertujuan untuk membantu anak-anak menghafal urutan planet di tata surya kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, lalu Neptunus, dan Pluto. Dan kamu yang saat ini masih ada di SD, mungkin akan berkomentar, apa? Dulu ada 9 planet? Lalu, kembali memainkan Fortnite Go atau apapun yang disukai anak-anak zaman sekarang. Jadi, ada apa dengan Pluto? Planet ini tidak kemana-mana. Posisinya masih tetap sama, di tepi tata surya, sedingin dan sejauh dulu. Lalu, apa yang berubah? Pluto tidak berubah, pemahaman kita yang berubah. Pengetahuan kita tentang ruang angkasa jauh lebih baik dibandingkan dengan seabad yang lalu. Pluto sendiri baru ditemukan pada tahun 1930. Susunan planet pun pernah mengalami perubahan. Meski begitu, tetap saja aneh. Sebuah planet disisihkan dari sistemnya. Siapa sangka, ternyata itu bisa terjadi. Bagaimana menurutmu? Haruskah Pluto dianggap sebagai planet atau sebaiknya tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Supaya lebih jelas, ayo kita cari tahu arti kata planet. Definisinya terus berubah-ubah seiring waktu. Dari zaman Galileo sampai abad ke-19, planet diartikan sebagai suatu objek yang mengorbit matahari. Meski terdengar samar, konsep ini bertahan hingga 1801. Pada tahun itulah, para astronom menemukan Ceres, sebuah planet dalam tanda kutip yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Area ini dikenal sebagai sabuk asteroid, dan pembentukannya tidak disebabkan oleh Ceres yang menarik alderan, lalu pecah berkeping-keping. Jika ya, anak-anak pasti akan lebih memperhatikan pelajaran sains. Nah, para astronom segera mengetahui ukuran Ceres sangatlah kecil. Jari-jarinya hanya setengah kali bulan. 1 tahun kemudian, komunitas astronomi kembali heboh dengan penemuan planet lain bernama Pallas. Beberapa tahun kemudian, planet lain ditemukan, lalu planet lainnya, dan lainnya. 4 planet baru ini bukanlah sekadar penemuan istimewa. Ya, ini merupakan penemuan yang sangat istimewa. Saat jumlahnya menjadi ribuan, definisi planet mungkin perlu dievaluasi ulang. Para astronom memahami kesamaan antar batuan terlihat lebih ketara daripada kesamaan antar planet. Batuan berukuran kecil, tandus, serta kebanyakan tidak bulat. Benda-benda kecil ini dikenal sebagai asteroid di sabuk asteroid. Lalu, dunia mengetahui ke-7 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Neptunus menjadi planet ke-8 pada 1846, dan Pluto bergabung 84 tahun kemudian. Dengan merunut ke belakang, mungkin mudah memperkirakan Pluto akan bernasib sama dengan sepupunya yang telah lama hilang, Ceres. Ya, tentu saja. Tapi pada awal abad ke-20, pengetahuan kita tentang Pluto masih terbatas dan belum jelas. Misalnya saja, meskipun kita tahu Pluto hanya bola kecil dari es dan batu, planet ini awalnya diperkirakan seukuran Uranus atau Neptunus. 1 tahun setelah penemuan Pluto, para astronom mengurangi ukurannya menjadi sebesar Bumi. Pada 1948, ukurannya kembali menyusut, dan terus menyusut hingga akhirnya didapatkan pengukuran yang akurat pada 2006. Kita pun tahu, Pluto hanya sebesar 1/459 ukuran Bumi. Artinya, lebih kecil dari bulan, dan hanya sekitar 2 kali lebih besar dari Ceres. Namun, jauh sebelum itu, status Pluto sudah membingungkan. Pada 1978, para astronom menemukan satelit Pluto, CERN. Pada awalnya, ini bisa menjadi bukti kuat yang mendukung Pluto. Kalau punya satelit, berarti ukuran Pluto cukup besar. Pasti termasuk planet, iya kan? Tidak juga. CERN mungkin lebih kecil dari Pluto, tapi ukurannya tidak beda jauh. Diameter 1,5 kali mungkin tampak berbeda jauh. Sebetulnya, tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan perbedaan ukuran antara planet lain dan satelitnya. Massa Pluto dan CERN justru hampir sama. Akibatnya, CERN dapat mengintervensi revolusi Pluto ke matahari. Planet ini pun menjadi kurang stabil saat bergerak di ruang angkasa. Gerakan ini sangat tidak lazim terjadi pada planet, sehingga banyak astronom merasa kurang pas menggambarkan Pluto sebagai planet. Mereka semakin tidak nyaman setiap kali objek baru yang mirip Pluto ditemukan di luar orbit Neptunus. Meski begitu, Pluto sudah berpuluh tahun ada di daftar planet. Jadi, sebagian orang belum siap maupun bersedia menyingkirkannya.
Tapi, semua itu berubah saat Eris ditemukan pada 2005. Meskipun ukuran Eris sedikit lebih kecil dari Pluto, pada awalnya objek ini dianggap agak lebih besar. Ini memperkuat sanggahan terhadap status Pluto sebagai planet. Dan pada 2006, Persatuan Astronomi Internasional merevisi kembali definisi planet. Sejak saat itu, sebuah objek dikategorikan sebagai planet jika memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, harus mengorbit matahari. Kedua, harus berbentuk bulat atau setidaknya hampir bulat. Pluto memenuhi kedua syarat ini, tapi bermasalah dengan syarat ketiga, yaitu sebuah planet harus punya area sekitar yang bersih. Area sekitar yang bersih berarti tidak ada benda di sekitar planet selain satelitnya sendiri. Pluto gagal memenuhi kriteria ini, sehingga syarat ketiga tidak tercapai. Satu strike mungkin tak masalah dalam permainan bisbol, tapi hal ini tidak bisa terjadi jika planet ingin tetap bertahan dalam daftar eksklusif klub planet. Ada sebagian orang yang menyesalkan Pluto dicoret dari daftar. Memang sangat disayangkan. Bahkan saat ini, ada beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan keputusan Persatuan Astronomi Internasional dan ingin kembali menyebut Pluto sebagai planet. Mereka mengusulkan agar syarat pertama dan ketiga dihapus. Berdasarkan definisi ini, suatu benda yang memiliki cukup massa agar bentuknya tetap atau hampir bulat akan memenuhi syarat sebagai planet. Definisi ini memang akan mengembalikan Pluto ke daftar. Tapi, benda langit lain juga akan masuk ke daftar, seperti bulan kita, serta beberapa satelit Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Belum lagi Ceres, Charon, serta sejumlah asteroid dan benda-benda lainnya. Jika semua digabungkan, definisi baru ini akan mengubah jumlah dari 8 planet menjadi 115 planet. Definisi saat ini masih jauh dari sempurna. Beberapa astronom menyatakan definisi ini tidak mencakup planet pengembara yang tidak mengorbit bintang. Sebagian menganggap definisi tersebut juga terlalu menekankan benda-benda yang mengelilingi planet yang diteliti, bukan dunia di dalamnya. Mengutip Ethan Siegel dari Medium.com, Merkurius dari Jupiter tidak akan pernah punya orbit yang bersih, sehingga tidak akan berstatus sebagai planet. Dunia yang jauh lebih kecil dari Merkurius bisa saja berupa planet di sekitar bintang kerdil merah. Sementara, Bumi pun akan kehilangan statusnya sebagai planet jika berada di awan Oort. Lalu, bagaimana dengan bintang seperti Proxima Centauri, si bintang kerdil merah pengorbit Alpha Centauri A dan B, yang lebih besar dan lebih terang? Apakah termasuk planet? Bintang ini memenuhi semua persyaratan, meskipun sudah jelas statusnya sebagai bintang. Memangnya bisa satu objek langit menjadi bintang dan planet sekaligus? Umumnya tidak bisa, tapi inilah masalah yang muncul dalam pendefinisian planet. Mungkin sudah waktunya kita perlu mengevaluasi ulang cara kita mendefinisikan planet. Meski begitu, menambahkan jumlahnya dengan faktor dari bilangan 14 sepertinya bukan solusi yang tepat. Apapun definisi planet yang ditetapkan dengan sains, amat disayangkan. Mungkin Pluto tidak akan ada dalam daftar. Kita bahkan tidak membahas proses penamaan Pluto yang diambil dari nama anjing Disney itu. Oh, tunggu, bukan dari nama anjing. Aduh, ya sudahlah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.